Kerja, keseruan cerita pajak Kanwil DJP Bali. Kita masih akan membahas tentang insentif perpajakan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional akibat adanya pandemi COVID-19. Kalau saya tidak salah nih Pak, Ya. untuk waktu libur bayar pajak itu tinggal berapa lama ya Pak? Kalau kita ngitung hari kerja sih sebenarnya nggak sampai 1 bulan sebenarnya. Oh, ternyata sekarang udah November ya Iya. Pak. Itu kalau dari KPP sendiri, bagaimana kiat-kiat untuk semakin menggiatkan sosialisasi supaya semakin banyak seleton pajak yang tahu kalau pemerintah menyediakan fasilitas insentif. Oke, baik. Kita kemarin ke teman-teman sudah saya coba kita kumpulkan. Kita selain pertama itu kita selalu menerima beberapa undangan untuk memberikan sosialisasi kepada para wajib pajak kemarin dengan beberapa instansi pemerintah, dan juga kami juga melakukan himbauan yang seperti tadi saya sampaikan terkait, dan juga surat pemberitahuan terkait insentif ini agar masyarakat tetap memanfaatkan. Terutama kami menghimbau itu begini, teman-teman wajib pajak ini sudah kita berikan insentif, ya, mereka sudah melakukan pelaporan lewat online, tetapi mereka lalai untuk tidak melaporkan, sehingga kalau tidak melaporkan atas berapa sih realisasi yang sudah dia ambil, yang dimanfaatkan, nah itu memang perlu, ibaratnya harus ngakunya yang diambil berapa, kan begitu ya. Oleh karena itu kita harapkan teman-teman wajib pajak itu tetap melaporkan itu, karena kalau enggak dianggap tidak memanfaatkan. Itu. Kalau dianggap tidak memanfaatkan, Nah, karena dia cuma minta memanfaatkan, tetapi dia nggak lapor, dia mau ambil berapa, gitu. kita juga tidak bisa Nggak tahu kamu misalkan gitu. berapa yang Anda manfaatkan, kan gitu. Makanya kita minta kepada wajib pajak di dalam minggu-minggu terakhir-terakhir ini, biar ini laporan ini tetap diambil supaya kita mengakui bahwa Anda memang benar-benar memanfaatkan. Baik sobat pajak semuanya, mungkin saya sedikit menghimbau berarti Bapak sih, untuk seluruh UMKM yang ada di wilayah Kanwil DJP Bali ataupun di wilayah negara Indonesia lainnya, bagi yang memang memanfaatkan fasilitas insentif pajak, untuk jangan lupa lapor. Jangan lupa lapor berapa sih? Pemanfaatannya berapa untuk setiap bulannya berapa? Iya. Dan ini kan insentif ini kan sampai masa Desember. Rencana aksi ke depan mungkin akan dilakukan apa Bapak? Kalau untuk rencana aksi ke depan, pertama kita mungkin akan menggiatkan kunjungan kepada para wajib pajak ya. Tentu saja dengan tetap menjaga tetap menjaga protokol ya. Terus kemudian juga mungkin kami juga akan berkunjung kepada beberapa instansi pemerintah barangkali ya. Menjalin kerjasama dari pemerintah. Terus kemudian juga kita mungkin akan juga ke beberapa kerjasama dengan para pengusaha ya. Artinya kita ibaratnya begini ya, pajak itu sebenarnya kita harus mencari tahu siapa sih yang penggeraknya. Nah, kita akan coba mendekati penggeraknya gitu. Jadi supaya kita teman wajib pajak yang lain itu bisa mengikuti. Biasanya kalau ada pergerakan satu, yang lainnya biasanya bergerak. Jadi contohnya biasanya pengusaha yang besar itu biasanya kita mencoba supaya mengajak mereka untuk berkontribusi di dalam masa pandemi ini. Kontribusi itu macam-macam kok, tidak harus. Nggak cuma bayar. Tetapi mari sama-sama gotong royong mengajak masyarakat untuk berkontribusi semampunya. Artinya ya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Kalau dia memanfaatkan berarti ya memang haknya dia gitu. Berarti karena memang kondisi negara juga sedang menangani pandemi seperti ini, dana pembangunan juga sebenarnya tetap dibutuhkan, tapi di satu pihak pemerintah memberikan insentif dalam bidang perpajakan. Itu bagaimana berarti di KPP Pak? Nah, itulah yang jadi repot. Ibaratnya kita itu sebenarnya diminta untuk mengumpulkan uang, tetapi satu sisi dikasih kelonggaran juga. Tetapi bagaimanapun juga kita harus tetap mensukseskan program pemerintah. Artinya bahwa kita fair saja, walaupun itu insentif yang diberikan kepada wajib pajak itu mengurangi data penerimaan pajak, tetapi itu kalau misalkan masyarakat itu mengatakan bahwa pajak yang insentif itu yang dia manfaatkan, itu pun bisa dihitung sebagai penerimaan negara yang sudah dimasukkan sebagai insentif berapa, kan seperti itu. Jadi kita tetap dapat memperkirakan berarti sebenarnya memang tidak sangat sayang dilewatkan untuk memanfaatkan fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, untuk pemanfaatan insentif ini, Bapak. Ya,
Dan selain itu, betul Mbak, insentif ini selain itu kita nggak ngomong yang masalah yang itu tadi ya, yang UMKM, kemudian ada juga yang karyawan, Ada karyawan yang menerima juga. terus kemudian ada juga itu yang lainnya adalah mungkin para wajib pajak yang mungkin yang sudah besar-besar atau yang itu sudah Badan biasa. wajib pajak badan. Badan itu ada pengurangan angsuran gitu kan. Iya. Terus kemudian juga yang satu lagi itu adalah tentang restitusi yang dipercepat atau pengeluaran pendahuluan. Itu restitusi itu biasanya normalnya orang kalau minta uang dikembalikan ya karena kelebihan pembayaran pajak, Iya, itu biasanya kan lakukan pemeriksaan, tetapi dengan adanya insentif ini tidak lakukan pemeriksaan, cukup dilakukan penelitian dan jangka waktunya cukup cepat. langsung keluar balik lagi. Nah, balik lagi dan itu nominalnya sampai dibatasi sampai 5 miliar. Kalau mau tanya-tanya tentang insentif ini Pak, semeton pajaknya boleh datang langsung ke kantor, takut ada yang nanti diawasin lagi gimana Pak? Sebenarnya silahkan saja. Kita namanya kantor publik itu siapapun datang pasti kita terima. Wajib. Cuma tadi ingat ya tentang Tapi tetap ikatan menjaga online. ikatan online dan tetap jaga juga kesehatan. Datang menggunakan masker, Mm-mm. protokol kesehatan tetap Iya. dilaksanakan Bapak. Iya. Bagaimana Pak rasanya di Denpasar Timur Pak? Sulit tantangannya Setiap untuk di Bali pada umumnya Bapak. ya, Keadaan kita kan benar-benar kalau kita mau ngomong Bali secara umum kan memang sulit juga ya. Sehingga kalau menurut saya kita yang penting kita upayakan ya bekerja itu semaksimal mungkin. Terus kemudian kita berupaya untuk sekali lagi mengajak kepada wajib pajak bahwa kita itu sama-sama terdampaknya kan begitu. Sama, tak dampak. Yang terdampak bukan hanya masyarakat, juga termasuk juga para aparatur sipil pemerintah sama-sama terdampak karena hampir semuanya keterbatasan ini mengakibatkan kita tidak leluasa untuk melakukan iya. Sosialisasi pun mungkin kebanyakan masih dilakukan via daring ya, ataupun online lewat WhatsApp secara personal. Betul, kita kalau masalah sosialisasi sih sebenarnya cenderungnya kita lebih sering menggunakan WhatsApp atau sama juga atau terkait juga Zoom dan juga kita cenderung ke arah ini face to face itu pun yang jangkauannya nggak banyak. Jadi pada kesempatan kali ini sebenarnya suatu momen bahwa saya ucapan terima kasih kepada teman-teman Kanwil DJP Bali yang mengundang saya, sehingga mungkin dengan cara ini saya bisa menyampaikan langsung kepada para wajib pajak yang mungkin belum sempat memanfaatkan beberapa fasilitas dan sebagainya, belum sempat main ke kantor, silakan. Ayo secepatnya ya, Pak, karena waktunya sudah tidak banyak lagi sampai Desember 2020 ya. Betul. Kemudian kalau di Denpasar Timur itu insentifnya sudah banyak yang memanfaatkan, atau menurut Bapak masih ayo kita galakkan lagi pemanfaatannya? Sebenarnya masih banyak yang belum memanfaatkan menurut saya. Walaupun khusus saya bisa membedakan beberapa kategori yang menurut saya masih harus banyak yang belum memanfaatkan adalah kategori yang masyarakat UMKM kalau menurut saya. Bapak kalau dia nggak pakai dia bayar nggak Pak? Bayar. Gitu ya. Berarti ketika Anda tidak memilih untuk semeton pajak, tidak memilih untuk memanfaatkan, maka kembali lagi sesuai undang-undang kewajibannya adalah harus bayar 0,5% dari omset. Benar. Tapi kalau memang masih mau memanfaatkan, masih ada kesempatan 2 bulan ke depan. Iya. Untuk bisa memanfaatkan insentif pajak khususnya tentang UMKM. UMKM. Kalau yang lain saya kira sudah lumayan yang memanfaatkan, entah itu yang PPh badannya atau atarnya yang berbentuk korporasi itu rata-rata sudah memanfaatkan. Kemudian wajib pajak dari sisi yang gaji karyawan itu sudah ada beberapa yang sudah memanfaatkan, dan juga yang tadi pengembalian pendahuluan ada banyak yang memanfaatkan. Pembebasan untuk proses transaksi pembelian alkes juga ya Pak. Itu sudah ada yang memanfaatkan. Sudah. Denpasar Timur sebenarnya lokasi Denpasar Timur itu adalah jantungnya perdagangan Bali Bapak ya. Nanti kalau terdampak langsung benar-benar terasa. Iya terasa. Pas kalau waktu ke Seminyak pada tutup nggak Pak? Nah ya itu. Kalau Seminyak kayaknya masih ramai itu. Iya Pak. Bapak baru ya jalan-jalannya tuh. Ya mungkin sekitar sebulan yang lalu. Ya. Awal datang saya langsung jalan-jalan. Wah langsung jalan-jalan Seminyak. Bapak mampir Tabanan. Ikut-ikut pura-pura cek ombak saya. Tabanan Pak mampir kampung halaman saya. Oh ya.
Oh ya, saya masih belum keluar dari Denpasar saya. Belum. Baik Pak, nanti kita coba tempat lainnya. Siap. Bapak, kalau menurut Bapak kembali lagi ketika pemanfaatan insentif di KPP Denpasar Timur khususnya itu masih rendah, kira-kira penyebabnya itu apa ya Pak? Pertama, penyebabnya mungkin masyarakat itu masih belum terlalu banyak menerima informasi. Ya kita maklumi saja ya. Kemudian yang kedua, walaupun kita sudah berulang-ulang kali ya menyampaikan informasi ini melalui kita melalui media sosial, kita ada di Twitter, ada di Instagram, ada di Facebook. Jangan lupa di follow juga ya Smart Talk Ya. media sosial. Media sosial kita punya ya, punya Denpasar Timur ada Facebooknya, ada Instagramnya, ada Twitternya, ada YouTube-nya juga. Jadi kita melalui, karena kalau zaman sekarang nggak susah visualisasi secara langsung, kita mau nggak mau kita melalui beberapa media online. Nah, terus kemudian kesulitan yang berikutnya barangkali masyarakat mungkin jarang mengakses ya. Namanya masyarakat kadang-kadang sukanya kan akses yang lagi viral apa kan begitu kan. Nah ini memang suatu tantangan bagi kita bagaimana membuat bagaimana membuat ini viral, yaitu mungkin kita perlu PR jadi kita semua supaya masyarakat lebih tertarik untuk membuka situs-situsnya DJP. Kalau saya rasa kayak ada, kalau pengalaman saya kemarin kayaknya seperti ada keengganan gitu buat datang bapaknya. Ya, bisa jadi ya, karena masyarakat itu kalau namanya dengan pajak itu cenderung waduh apalagi urusan apalagi kan begitu ya. Walaupun sebenarnya kalau sudah datang sebenarnya enggak. Kita baik-baik ya. Jadi kemudian nggak perlu takut kalau memang butuh apa-apa yang terkait dengan urusan pajak silahkan datang dan kita akan melayanin. Walaupun di dalam kondisi saat ini pelayanan kami tidak full ya. Artinya tidak full itu memang kami tetap menjaga protokol sehingga tidak semua loket buka. Namun demikian kami tetap melayani semua jenis layanan. Ya. Layanan kan kalau tidak salah bisa via WhatsApp, juga ada nomor kontak, public kontak untuk bisa ada, kita sudah publish itu beberapa nama kontak personnya, PIC-nya siapa yang terkait dengan urusan misalkan ada mau menemui siapa itu sudah kita publish. Nanti detailnya bisa mungkin langsung dicek ke Instagramnya. Di Instagramnya KPP Denpasar Timur Bapak. Oke, menjelang akhir dari keseruan cerita pajak kita episode kali ini, mungkin Bapak ada pesan, harapan kepada seluruh sobat pajak yang merupakan wajib pajak di Kanwil DJP Bali. Ini biasanya, terima kasih. Saya selalu menyampaikan bahwa teman-teman wajib pajak bahwa sukses itu adalah hak ya. Jadi saya harapkan teman-teman wajib pajak kejarlah itu, karena itu hak Anda. Tetapi kalau pajak adalah kewajiban ya, jangan lupa. Gitu. Itu aja sih pesannya. Gitu aja. Ya. Itu maksudnya. Jadi kalau mau sukses itu hak silahkan dikejar. Bekerja keras ya. Bekerja keras. Sekolah yang tinggi, usahanya jadi sukses. Karena sukses itu adalah hak semua orang. Tidak boleh sementara, tetapi kalau pajak ya jangan lupa itu adalah kewajiban kepada negara dan itu adalah dharma bakti kepada negara. Kalau kata Bu Menteri kita apa Pak? Jangan lelah mencintai negeri ini. Saya senang sekali bisa ketemu Pak Joko di episode keseruan cerita pajak kita kali ini. Bagi teman-teman yang masih mungkin ingin ada pembahasan yang ingin ditanyakan, silakan tulis di komen. Bisa langsung, bisa request saya mau Pak Joko lagi, mau materinya yang ini, nanti siap-siap diminta lagi Bapak ya. Siap. Masih 5 tahun kan ya Pak di Bali ya? Siap pokoknya. Kalau 5 tahun lagi saya nanti akan membuat nyusun rencana GBHN kayak zaman dulu. Oh baik, udah nggak ada Pak sekarang? Nggak ada, justru itu karena nggak ada, jadi nggak jadi 5 tahun. Bapak nanti kelihatan umurnya. Iya. Betul. Kan kita baca kok. Bukan umur, baca. Oh, baca, baik Pak. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Joko. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Sebagai penutup podcast kita episode kali ini, saya punya sebuah kalimat bijak lagi yang menurut data yang saya baca itu semuanya dari Einstein, tapi sudah saya bahasa Indonesia kan. Maaf bahasa Inggrisnya agak belepotan ini Pak. Ketahuan umurnya kan ya Pak. Angkatannya berapa? Menurut Einstein, jangan berusaha jadi orang yang berhasil,
tapi berusahalah menjadi orang yang berguna. Dengan membayar pajak untuk negeri, DJP kuat, Indonesia maju. Saya ucapkan terima kasih sahabat Kecap. Saya Ayu dan Pak Joko pamit. Sampai jumpa.